Halo Sobat Messi, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita. Tapi sayangnya kali ini bukan alur cerita film, tapi sebuah novel. Novel yang beberapa hari ini mencoba saya nikmati. Dan mungkin enak juga kalau dibuat alur ceritanya. Novel ini menceritakan sebuah negara adidaya bernama Amerika, yang kemudian ditransfer menuju dunia lain. Dunia yang masih berada di abad pertengahan. Apa yang akan terjadi di saat teknologi maju seperti tank, senapan, pesawat, bahkan nuklir dihadapkan dengan sebuah panah, baju zirah, dan juga peradaban milik Romawi kuno? Akankah mereka bisa menang? Atau malah sebaliknya, ini hanya akan menjadi pembantaian sepihak? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. 14 April 2021, 24 jam sebelum pemindahan. Di sini tiba-tiba datang seorang pria muda bernama Stephen yang begitu panik menuju ruang presiden. Di dalam terdapat presiden yang bernama Thomas, presiden paling muda dalam sejarah Amerika. Di sini Stephen berusaha membuka pintu itu dan langsung berlari menuju presiden. Dengan nafas yang terengah-engah, dia ingin menyampaikan sesuatu. Tapi di sini suaranya terbata-bata dan dia bingung apa yang harus dia katakan. Presiden Thomas yang melihat itu meminta kepada Stephen untuk menenangkan diri terlebih dahulu dan mengatakan apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian Stephen menceritakan kalau pihak NASA telah menemukan sebuah badai yang mendadak muncul di Hawaii. Badai yang cukup besar yang membuat banyak kepanikan. Di sini Presiden Thomas tampak kebingungan kenapa dia tidak mengetahui hal itu. Tapi kemudian Stephen menjelaskan kalau badai itu datang begitu saja. Tapi kemudian sebelum Stephen bisa mengatakan semuanya dengan jelas, Presiden Thomas langsung berdiri dari kursinya dan menghubungi Badan Meteorologi dan Geofisika Amerika. Di sini dia berbicara dengan Dr. Poland, dokter yang ahli dalam bidang meteorologi dan geofisika. Di sini Dr. Poland menjelaskan kalau bumi telah mengalami sebuah badai aneh yang muncul secara tiba-tiba dan hampir menutupi sebagian besar bumi. Dan badai ini akan dengan cepat menuju California. Di sini Presiden Thomas yang mendengarkan itu, dia hanya tercengang dan terdiam. Bagaimana mungkin teknologinya yang demikian canggih tidak bisa mendeteksi sebuah badai kategori 2 yang seharusnya dengan mudah dia deteksi. Kemudian di sini Dr. Poland menjelaskan kalau badai itu akan menyerang besok pagi. Di sini Presiden Thomas hanya terdiam dan terduduk sambil memegangi kepalanya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Kemudian Presiden Thomas berkata kepada Dr. Poland, kapan kira-kira badai ini akan berakhir? Di sini Dr. Poland tidak bisa menjelaskan, bahkan tidak bisa memperkirakan. Karena perilaku dari badai ini benar-benar aneh dan tidak seperti badai yang sewajarnya. Bahkan model perkiraan matematika mereka yang digunakan dengan superkomputer tidak bisa memindai badai itu. Dan diperkirakan dalam waktu 4 jam mereka akan kehilangan kontak dengan Hawaii. Dalam sekejap, suasana kantor itu menjadi sangat dingin. Begitu pula dengan Presiden Thomas yang memerintahkan kepada Stephen untuk segera memanggil Dewan Pers karena dia akan melakukan sebuah konversi pers di hadapan para wartawan untuk disampaikan kepada masyarakat Amerika. Dan kemudian memerintahkan Stephen juga untuk memerintahkan FAA untuk membatalkan seluruh penerbangan yang akan masuk atau pergi dari Amerika. Dengan bergegas, Stephen langsung meninggalkan ruangan oval di kantor kepresidenan itu dan langsung menghubungi pers dan juga FAA. Kemudian Presiden Thomas kembali duduk di kursinya sambil memijat keningnya. Di sini dia berkata kepada Dr. Poland, apa yang bisa mereka lakukan untuk menghindari bencana ini. Di sini dengan santai dan berusaha terlihat tenang, Dr. Poland mengatakan kepada Presiden Thomas agar dia lebih berhati-hati dan tidak melakukan pergerakan yang sembrono. Di sini, Dr. Poland juga mengatakan, apakah kau melihat film The Day After Tomorrow yang menceritakan sebuah kota yang terselimuti badai es yang membuat seluruh tempat itu menjadi beku dan tidak bisa ditinggali. Di sini Presiden Thomas berkata kepada Dr. Poland, apakah akan menjadi seburuk itu? Di sini Dr. Poland tidak bisa menjawabnya, bahkan dia tidak bisa menjamin hal itu. Tapi Dr. Poland juga berkata kalau dia berharap yang terbaik untuk bangsa ini, bahkan untuk Presiden Thomas. Dan yang bisa dia sarankan hanyalah Presiden Thomas mengerahkan seluruh garda nasional dan juga Badan Penanggulangan Bencana Amerika untuk kondisi terburuk atau yang paling buruk. Kemudian Dr. Poland langsung menutup teleponnya, yang membuat Presiden Thomas hanya bisa terduduk dan termenung sambil melihat ke arah jendela. Dan dia di sini mulai berpikir mengenai bencana yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia ini. Apa yang harus dia lakukan? Setelah itu Presiden Thomas menuju ruangan di salah satu gedung kepresidenan yang berisi banyak peralatan canggih dan monitor
yang memantau kejadian badai itu. Di sini juga banyak sekali orang yang hiruk pikuk berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing dan kepanikannya. Di sini terdapat banyak orang yang termasuk para ilmuwan dan juga ahli geologi dan meteorologi. Kemudian salah satu orang bernama Richard yang merupakan penasehat keamanan kepresidenan mengatakan kalau sesuatu yang berada di luar Amerika mulai kehilangan kontak seperti pangkalan militer atau bahkan Hawaii. Dalam sekejap, Amerika jatuh ke dalam keputusasaan dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah badai ini akan benar-benar berakhir? Kemudian Dr. Richard mulai menyalakan salah satu monitor yang menyiarkan beberapa berita yang terjadi di luar tentang seorang reporter yang mengalami kepanikan di tengah badai itu. Kondisi di luar benar-benar kacau dengan hiruk-pikuk orang, dengan segala. Kemudian orang-orang mulai ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Presiden Thomas mulai membenahi dasi dan juga jasnya. Dia memiliki kewajiban untuk memberitahu seluruh negeri tentang apa yang terjadi dan upaya apa yang akan mereka lakukan. Kemudian Presiden Thomas memerintahkan kepada Stephen untuk memulai konferensi pers. Dengan langkah tegap, Presiden Thomas berjalan menuju podium dan dia mulai melakukan pidatonya. Di sini Presiden Thomas mengatakan bahwa pemerintahnya sedang berupaya untuk menanggulangi setiap bencana yang terjadi di tanah airnya dan meminta kepada seluruh warga Amerika untuk bersabar dan tenang. Mungkin badai ini akan segera berlalu. Badai itu terjadi berhari-hari, segala kerusakan sudah terjadi di negara itu. Tapi kemudian tiba-tiba langit menjadi sangat cerah. Tapi yang lebih mencengangkan, Amerika kehilangan kontak dari seluruh negara yang ada di bumi. Seakan-akan mereka telah dibawa ke tempat asing. Tapi itu hal yang sangat mustahil, mengingat bahwa hampir tidak mungkin satu negara dibawa menuju tempat lain. Tapi di sini Presiden Thomas mulai mempertanyakan kenapa mereka bisa kehilangan kontak dari seluruh negara di bumi. Dan yang lebih menakjubkan, yang tersisa hanyalah hamparan luas lautan di depan negara mereka. Berita tentang kehilangan kontak dari negara mereka, dari negara yang ada di seluruh dunia, telah menyebar ke seluruh rakyat Amerika, yang membuat kepanikan menjadi semakin besar dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini Presiden Thomas beserta jajaran kabinetnya masih berusaha untuk menuntaskan masalah ini. Mungkin saja mereka hanya kehilangan sambungan satelit. Dengan penuh wibawa dan sikap tenangnya, Presiden Thomas menemui Jenderal Stanford. Di sini Jenderal Stanford dengan wajah yang sangat pucat dan kebingungan, dia telah mengerahkan banyak pesawatnya untuk mencari negara yang berada di sekitar Amerika. Bahkan Kanada Utara tidak dia temukan. Di sini mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi di sini mereka masih terus melakukan pencarian dan mencari tahu dengan segala bentuk kemungkinan. Seperti di sebuah novel fiksi ilmiah tentang sebuah negara yang dipanggil menuju dunia lain, dan tidak mungkin negara mereka berada di situasi yang sama. Karena itu sangat mustahil. Tapi di sini Jenderal Stanford mengatakan kepada Presiden Thomas kalau mereka akan terus berupaya dan akan segera menangani seluruh gangguan ini. Di sini Presiden Thomas menanyakan mengenai kondisi satelit mereka. Bukankah mereka bisa menggunakan citra satelit untuk memindai negara-negara itu? Tapi kemudian salah satu staf mengatakan kalau mereka masih kehilangan satelit. Tapi satelit itu masih berada di langit. Dan di sini staf itu masih berusaha untuk menghubungkan mereka dengan satelit milik pemerintah. Tapi upaya itu masih memerlukan waktu selama berjam-jam. Setelah mendapatkan informasi itu, Presiden Thomas langsung mengalihkan pandangannya menuju sebuah layar yang diperlihatkan salah satu kapal pengintai mereka sedang terbang selama berjam-jam dan melewati beribu-ribu mil, dan kemudian mereka menemukan sebuah daratan di tempat itu. Tapi itu bukanlah daratan yang mereka kenal, daratan yang tampak asing bagi mereka. Di sini Jenderal Stanford mulai mengotak-atik tablet miliknya dan kemudian disodorkan kepada Presiden Thomas. Dari citra visual yang ditampilkan dari pesawat itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Di sini Presiden Thomas beserta stafnya melihat sebuah ekor naga yang terbang di sekitar daratan itu. Seekor naga yang dikira oleh mereka merupakan hal yang sangat fantasi. Tapi di sini, hewan itu benar-benar hidup dan juga nyata. Dari sinilah, Presiden Thomas mulai menyadari kalau mereka telah dipanggil menuju dunia lain. Dunia yang entah mereka tidak ketahui. Kemudian salah satu pilot dari tim pengintai telah menemukan sebuah daratan yang berjarak 500 mil dari Kepulauan Hawaii. Di sini daratannya tampak asing. Mereka melihat sebuah kota dengan desain yang sangat kuno, seperti desain di abad pertengahan.
dan juga beberapa tentara menggunakan baju zirah, dan juga para penunggang yang menggunakan wyvern, sejenis naga yang digunakan sebagai alat terbang. Di sini mereka sangat tercengang. Bagaimana mungkin mereka terdampar di tempat yang hanyalah sebuah imajinasi dan fantasi bagi mereka yang tinggal di bumi. Di sini Presiden Thomas masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia mulai mengonfirmasi kepada pilot dari tim pengintai mengenai visual itu dan mulai memastikan apakah benar apa yang mereka temukan. Di sini tim pengintai mulai mendekat. Setelah mereka mendekat, di sini tim pengintai mengonfirmasi kalau itu adalah seekor naga yang ditunggangi oleh seseorang, dan di naga itu terdapat baju zirah untuk melindungi naga itu. Di sini Presiden Thomas hanya tercengang dan terdiam. Dia tampak kebingungan tentang yang terjadi. Kemudian di sini Presiden Thomas mulai berpikir, dalam hidupnya dia sudah melewati banyak sekali krisis, termasuk krisis pangan, kemanusiaan, bahkan perang yang terjadi di zamannya. Tapi baginya ini adalah pengalaman pertamanya menghadapi krisis yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh satupun manusia yang berada di bumi. Dan kini mereka akan menghadapinya. Tapi pilot memberitahu kepada Presiden Thomas kalau naga-naga itu mulai mendekat ke arah mereka. Di sini Presiden Thomas menanyakan apa yang terjadi. Di sini sang pilot mengatakan kalau dia tidak tahu, tapi yang dia perkirakan adalah kemungkinan bahwa pesawat mereka telah melanggar batas dari negara mereka, jadi mereka akan dikejar oleh para naga itu. Tapi di sini untungnya para pilot berhasil menghindar dan terbang lebih dari 10.000 kaki. Dan para naga itu ternyata tidak bisa terbang jauh lebih tinggi daripada mereka. Ditambah lagi naga itu sangat lambat dibandingkan sebuah pesawat. Kemudian Presiden Thomas memerintahkan kepada pilot untuk segera kembali ke daratan utama. Dan ditambah lagi Presiden Thomas mengatakan kalau mereka sebaiknya jangan memprovokasi keberadaan dari makhluk itu. Dengan bergegas mereka pun kembali menuju Hawaii. Di saat inilah Presiden Thomas mulai jatuh ke dalam kebingungan. Dia berusaha memahami apa yang terjadi tentang dunia ini. Dunia yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Di sisi lain para staf masih berusaha menghubungkan satelit kepada sistem mereka, tapi sayangnya masih belum berhasil. Di sini mereka akan bersiap-siap untuk kontak pertama. Kontak yang akan membawa mereka menuju hubungan yang baru dengan penghuni dari planet ini atau menuju peperangan yang tidak ada habisnya karena mereka akan dianggap sebagai seorang penjajah. Dan bab pertama Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in your... Nah, itu tadi adalah alur cerita novelnya yang menceritakan sebuah bangsa yang disebut dengan Amerika, yang kita kenal Amerika, ditransfer menuju sebuah dunia fantasi yang masih berada di abad pertengahan, yang hampir sama dengan Kekaisaran Romawi dan juga Babilonia. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Akankah mereka bisa menjalin kontak berikutnya? Untuk bab selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut pandang dari kerajaan yang pertama kali melihat sebuah pesawat, benda yang sangat asing yang akan membawa mereka menuju peradaban baru dan juga inovasi. Itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, request film, dan juga novel. See you next cerita. Ciao. You control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day.